Baik, selamat malam. Malam. Di sini apakah benar dengan Mas Haris? Oke, baik. Sebelumnya saya Abdan, bisa dipanggil Abdan, Mas Haris bebas ya. Mau manggil siapa? Ini Mas Haris ya. Ngomong-ngomong gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Di sini sangat hujan, apakah mengganggu? Saya saja. Gimana tadi perjalanannya ke sini? Hujan juga? Iya, tapi bisa langsung kelewat. Oh, berarti aman aja perjalanannya. Baik. Sebelumnya di sini Mas Haris kedatangan sini mau bagaimana? Mau gimana? Saya ingin menceritakan masalah saya. Menceritakan suatu masalah akhir-akhir ini. Baik. Kalau boleh tahu seperti apa ya ceritanya? Jadi ini saya ada masalah karena saya ini merasa tidak bisa mengatur waktu. Oh, baik. Begini Mas Haris ya. Sebelum dimulai seksi konselingnya, nanti Mas Haris ceritakan apa saja yang bisa diceritakan ke saya, tidak usah ditutup-tutupi, dan kalau bisa dibilang los saja ya, ungkapkan semua, unek-uneknya semua diungkapkan semua, dan jangan takut untuk tidak menceritakan ke saya, karena di konseling ini juga ada asas kerahasiaan. Nanti saya menjamin cerita Mas Haris ini tidak bocor kepada siapapun. Jadi Mas Haris menceritakan tentang susah mengatur waktu ya. Oh, baik Mas Haris. Di sini saya izin untuk menggunakan suatu teknik dalam konseling, ya, yang tekniknya disebut teknik reframing. Jadi sebelum itu teknik reframing adalah salah satu metode dalam konseling kognitif atau perilaku yang bertujuan untuk membantu konseling mengubah sudut pandang negatif atau irasional, mengubah ke sudut pandang yang positif dan konstruktif. Jadi di sini nanti Mas Haris ceritakan apa saja, nanti saya akan membuat suatu pandangan yang positif hari ini. Baik, jadi mengatur diri susah untuk mengatur waktu, benar? Ya, mengatur waktu atau mungkin lebih tepatnya Mengatur diri. Oh, kalau berarti kalau boleh tahu mengatur diri seperti apa ya? di sini kayak kesulitan membagi hal-hal itu keseharian saya, kayak membagi waktu kapan saya harus mengerjakan tugas, kapan saya bisa beristirahat, bisa berkegiatan. Lalu saya ini bisa mengatur waktu makan. Jadi kalau makan itu selalu jamnya itu tidak benar. Lalu ada juga saya ini susah mengatur diri bagian kayak tugas gitu. Kayak kapan saya harus mengerjakan tugas kuliah, kapan saya harus mengerjakan tugas bersama, atau mengerjakan tugas organisasi di sosial kali ini gitu. Tugas-tugas asrama dan tugas-tugas kuliah. Tugas asrama itu seperti apa ya Mas Haris? Tugas asrama, jadi ini kan saya di asrama UKKI ya, punya tugas yaitu menjadi imam, terus adzan, dan juga membersihkan masjid. Membersihkan masjid itu pertama. Jadi ya, itu tugas asrama UKKI. Selain itu juga ada tugas kayak masak, terus ada juga membersihkan halaman. Karena ini masih sering keteteran.
apakah di situ Mas Haris bekerja sendiri atau ada teman-temannya yang membantu? Untuk tugas bersih-bersih ini kan dibagi job desk nih ya. Ya, seringkali kita teman-teman juga sudah mengerjakan sesuai tugas. Tapi kadang pula ada yang tidak mengerjakan job desk dengan baik. Nah, di situ yang lainnya itu kayak harus menambal. Sering seperti itu atau gimana? Sering karena banyak juga yang punya acara. Oh, jadi Mas Haris sering melakukan itu, menempeli hal tersebut. Apakah hanya di bersih atau di yang lainnya? Ya, jadi yang lain-lainnya mungkin kayak yang masak itu ya sama kan artinya itu ada 3 sampai 2 anak yang memasak. Nah ini sering kita untuk hari-hari itu ada izin libur gitu. Nah jadi kita ada rumah sakit ya, itu anak-anak lainnya juga yang membantu memasak. Di Mas Haris merasa kesusahan di asrama, sering menempeli jikalau tidak ada yang membersihkan atau tidak ada yang memasak, sering juga seperti itu kan. Akhirnya Mas Haris merasa kesulitan dalam tugas di kampus juga, karena kan ada tugas di kampus, akhirnya kesulitan gara-gara sering menempeli di tugas asrama gitu. Ya, lalu ada juga kayak tugas imam kalian itu kalau yang ada yang berangkat buat mengerjakan alhamdulillah, kan kalau tidak ada yang berangkat biasanya saya yang mengerjakan. Akibat itu akhirnya saya merasa kayak jalan sendiri. Jadi dari tugas kuliah itu, apakah dari segi emang tugasnya sangat sulit akhirnya Mas Haris tidak bisa mengerjakan, atau karena terganggu dengan maaf, terganggu dengan sering menempeli di asrama tadi? Tepatnya kayak memang dari saya merasa jalan sendiri tadi kan, akhirnya saya ini merasa itu malas untuk melakukannya sendirian. Jadi kalau tidak ada yang berangkat ya udah biarin aja, kayak jadi kesannya itu meremehkan. Iya. Nah, karena memang meremehkan tugas itu artinya tambah juga ke tugas kuliah. Oh gitu, dari tugas kuliah suka diremehkan. Kalau boleh tahu, apakah sebelum awal masuk di sini Mas Haris di tugas kuliah ini, apakah Mas Haris sering mengerjakan dengan rajin atau sangat berbeda dengan sekarang? Kalau dulu sih di tempatnya saya mengerjakannya itu mepet-mepet deadline. Oh, Tapi masih mengerjakan. Tapi kalau sekarang ya pun sudah melewati deadline kayak rasa ya udah gitu. ya udah biarin aja, nggak usah kerjakan gitu kan ya. Ya, Oh, baik Mas Haris. Jadi dari sisi tugas di sini ya, kita kan juga dari sisi tugas Mas Haris nanti persepsinya itu jangan meremehkan, diubah. Bahwasanya sini sisi positifnya ya Mas Haris ya. Rubah pikiran tersebut menjadi saya loh bisa, meskipun saya mengerjakan di deadline ataupun terlewat deadline, tapi saya kan tetap mengerjakan. Pikir positif seperti itu Mas. Jadi jangan seperti nggak usah sembarangan, jangan seperti itu. Jadi kan Mas Harisnya tetap bisa mengerjakan tugas tersebut meskipun mepet deadline ataupun terlewat deadline, ya kan. Jadi dari situ kan Mas Haris mampu untuk melakukan hal tersebut, cuman diganti strateginya aja dan butuh latihan terus menerus seperti itu. Akhirnya nanti sisi negatif dari meremehkan tugas ini itu akan hilang dengan tersendirinya. Begitu ya Mas Haris ya.
Terus tadi mengatakan juga ada kesusahan untuk tidur, ya tidur malam dan makan. Itu seperti apa? Maksudnya seperti apa? Jadi kalau tidur itu jamnya itu kayak nggak menentu gitu. Bisa jam 8, bisa jam 12, bisa mendekati subuh, bisa setelah subuh, bisa pas siang-siang, benar-benar nggak menentu. Kalau makan itu kan ada bagusnya jam makan gitu kan. Kayak pagi itu jam 7 sampai jam 9, dan malamnya itu jam 6 sampai jam 8. Nah itu saya benar-benar nggak karuan. Kayak mungkin sarapan jam 10, mungkin jam 12, atau mungkin nggak sarapan, malamnya baru makan, mungkin bisa seperti itu. Jadi benar-benar nggak karuan. Jadi Mas Haris ini bisa dibilang kurang disiplin dalam mengatur tidur juga ya, dan makan juga. Itu apakah karena kebanyakan tugas di asrama itu enggak ya? Atau gimana? Mungkin kalau tidur itu ada awal mulanya. Kalau tidur itu awal mulanya kan karena saya dulunya itu kan tidur di ruang tamu, jadi itu banyak banget nyamuk. Oh ya. Kadang nggak bisa tidur sampai tengah malam. Terus saya itu malah jadi kebiasaan, akhirnya jam tidurnya itu kayak sering molor gitu. Terus kalau makan itu ya yang menyesuaikan sama jadwal masyarakat. Jadi mohon maaf. Jadi Mas Haris juga, apakah pernah Mas Haris berpikir bahwasanya ketika tidurnya nggak teratur, misal jam 2 tadi ya, jam 2 tadi Mas Haris, oh aku belum tidur, itu merasa ada penyesalan atau gimana? Ya, jadi karena tidurnya nggak teratur tadi itu, akhirnya tugas kita keesokan harinya itu tidak bisa dikerjakan secara maksimal. Sampai nggak masuk kuliah atau gimana? Mungkin lebih tepatnya itu saat itu dimulai dari tugas asrama. Jadi bersih itu kayak kan ada waktu deadline, itu malah saya mengerjakannya itu saat melewati deadline. Ya, jadi kalau untuk permasalahan tidur itu karena tidak disiplin dalam mengatur pola tidur dan pola makan juga, jadi Mas Haris itu saya mengasih pandangan dari sisi positifnya ya Mas Haris. Di tidur larut malam itu juga tidak baik Mas Haris, jelas, karena dari segi kesehatan ataupun ketika aktivitas kita juga itu juga tidak baik. Jadi apakah Mas Haris dulu pernah juga ketika tidur malam tapi sering juga berangkat ke kampus meskipun agak mepet, pernah seperti itu kan? Sudah sering kan seperti itu kan? Nah, berarti di situ juga sampean Mas Haris itu mampu untuk, meskipun tidur larut seperti itu, Mas Haris itu mampu juga untuk datang tepat waktu meskipun agak mepet untuk mengerjakan tugas seperti itu. Jadi Mas Haris tetap semangat dan mencoba berubah lagi. Jangan kalau merasa ingin tidur malam, merem-merem gitulah Mas saya. Apakah ada cerita lagi yang ingin diceritakan? Mungkin itu semua. Baik. Jadi untuk kedepannya Mas Haris ya, biar bisa berubah, jadi Mas Haris sediakan buku atau kertas. Di setiap harinya itu Mas Haris tidur jam begini, berarti aku harus berubah misal jam 1, berarti aku harus jam 12. Ketika jam 12 saya jam 11 gitu. Ada pengingatnya dalam tulisan, karena itu tulisan itu sangat berguna untuk kita ya. Tidak hanya untuk perilaku tidur, makan juga seperti itu.
itu juga tugas-tugas ada di checklist seperti itu. Jadi banyaklah untuk bisa membuat kita untuk berubah meskipun hanya dengan tulisan. Jadi tetap semangat untuk menjalani aktivitas Mas Haris yang sangat padat ini juga, dan untuk merubah dirinya semangat juga kan lewat tulisan tadi ya, atau mungkin Mas Haris mempunyai cara sendiri untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan kegiatan sehari-harinya seperti itu ya. Ya mungkin itu saja sesi konseling teknik reframing ini, semoga bermanfaat untuk Mas Haris ya. Terima kasih.